Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi update terkait tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2022. Nah, di sini teman-teman akan mengetahui informasi lengkap terkait tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2022. Mulai dari siapa saja sih penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2022, kemudian berapa besaran THR gaji ke-13 dan juga THR tahun 2022, serta kira-kira kapan jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini. Apakah kira-kira sama persis dengan gaji pokok yang tertera pada SK yang kita miliki, ataukah semua gaji plus tunjangan yang kita miliki? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi terbaru kita dapatkan dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa beliau baru saja menaikkan atau menandatangani untuk pencairan THR dan juga gaji ke-13 ASN ya di tahun 2022 ini. Tentunya di sini teman-teman ingin mengetahui kalau misalkan sudah diteken, kira-kira nanti siapa saja penerima THR dan gaji ke-13, kemudian berapa sih besarannya, kemudian jadwal pencairannya ini kapan. Nah, sobat semuanya, di sini kita kutip informasi terbaru dari portalsulu.com terkait tentang bocoran pencairan THR dan gaji ke-13 bagi PNS, P3K, TNI, Polri, pensiunan di tahun 2022. Sobat semuanya, di sini informasi terbaru yaitu pemerintah sudah memberikan bocoran ya THR PNS dan juga gaji ke-13 untuk tahun 2022. Rencananya gaji ke-13 dan THR ini masuk dalam dokumen RAPBN tahun 2022 pada bagian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2022 dalam belanja pegawai. Nah, dalam undang-undang ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Dengan gaji ke-13 ini diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat, namun nominal jumlahnya ini belum disebutkan. Meskipun demikian, diketahui bahwa untuk besaran gaji ke-13 dan juga bocoran THR ini PNS ini kira-kira sama ya dengan di tahun 2021 kemarin. Yakni di dalamnya terdapat gaji pokok serta tunjangan yang melekat alias tanpa tunjangan kinerja teman-teman untuk saat ini nanti. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kebijakan THR dan gaji ke-13 ini rencananya akan dicairkan pada bulan Ramadan. Lantas apakah CPNS itu juga ikut mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2022? Dikutip dari Portal Sulut dari channel YouTube Cinititit TV pada 12 April 2022, berikut rincian lengkap kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 yang diberikan kepada. Yang pertama, ini adalah diberikan kepada PNS dan juga calon PNS atau CPNS. Artinya teman-teman, asalkan teman-teman sudah menerima SK CPNS, ini nanti juga akan dialokasikan untuk anggaran kepenggajian gaji ke-13 dan juga THR ini ya. Kemudian juga untuk teman-teman P3K, kalau misalkan teman-teman P3K ini mendapatkan SK-nya ini adalah sebelum Ramadan, sebelum Lebaran nanti, dipastikan teman-teman juga akan dialokasikan untuk mendapatkan pembayaran gaji ke-13 dan juga THR. Nah, selanjutnya ini adalah juga diberikan kepada prajurit TNI teman-teman, kemudian juga anggota Polri, kemudian pejabat negara, kemudian wakil menteri, kemudian staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas KPK, kemudian pimpinan anggota DPRD, kemudian hakim ad hoc, kemudian pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, dan tentunya juga kepada pensiunan ya teman-teman. Nah, untuk waktu pemberian THR tersebut itu paling cepat itu adalah 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2022. Terkait dengan besaran yang akan diterima nanti, sampai saat ini belum ada informasi dari Kementerian Keuangan maupun dari Kemenpan RB. Namun untuk besaran gaji ke-13 dan bocoran THR PNS kira-kira sama dengan tahun 2021, yaitu sebagai berikut.
Besaran keseluruhan gaji ke-13 dan THR tahun 2022 ini mengacu pada gaji pokok dan tunjangan yang berkaitan dengan gaji pokok. Termasuk di dalamnya juga ada tunjangan jabatan, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman bisa melihat ya pada SPC gajinya masing-masing. Misalkan ini adalah untuk SPC gaji P3K ya. Nah, di sini untuk gaji P3K ini adalah gaji pokoknya ini ada Rp2.966.500. Ini adalah gaji pokok, teman-teman, belum plus tunjangan. Sehingga di sini kalau misalkan ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang ada, ini mendapatkan gaji total ini adalah sekitar ini. Rp3.851.500. Kalau misalkan kondisi di SPC gaji teman-teman ini adalah sekian ini untuk nilai totalnya. Berarti nanti yang diterima untuk THR dan gaji ke-13 ini adalah juga sejumlah Rp3.851.500, teman-teman. Sekali lagi adalah untuk yang seperti ini, teman-teman, untuk PNS misalkan. Nah, di sini dari gaji pokok yang diterima ini ada sekitar 4 jutaan sekian. Kemudian dari gaji pokok ini bukan menjadi dasar dari pembayaran gaji ke-13 dan THR. Jadi dengan kondisi yang ada seperti ini, nanti untuk yang dibayarkan sebagai THR dan gaji ke-13 ini adalah jumlah total ya, jumlah total sebelum tanda tangan kolom tanda tangan yang dimasukkan ke rekening kita. Artinya kalau misalkan di sini gaji pokoknya 4 jutaan sekian, nanti yang diterima ini adalah di akhirnya sekian, sekitar 6.790.000-an, teman-teman. Kemudian nanti juga akan sama untuk gaji ke-13. Kemudian misalkan di sini gaji pokok adalah 3,7 juta, nanti mendapatkannya adalah 5,4 jutaan. Kemudian di sini gaji pokok yang 4 jutaan, ini mendapatkan yaitu 5,5 juta rupiah, teman-teman. Jadi tidak didasarkan pada nominal yang tertera pada SK kita. Kalau misalkan teman-teman mungkin di sini sebagai contoh ya, untuk SK P3K non guru, teman-teman, yaitu dengan golongan 7 untuk gaji pokoknya ini adalah akan ada 2,6 jutaan sekian. Nah, dengan demikian ini nanti untuk bayaran THR dan juga gaji ke-13 ini adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan, tentunya sesuai dengan yang tertera pada SPC gaji teman-teman yang ditandatangani setiap bulan tersebut. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.